Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kantor redaksi kami kedatangan dua motor ini nih. Ya, kelihatannya nih kita lagi nongkrong bersama dengan Mas Manut. Nongkrong aja dulu. Iya bener. Terus ada dua motor ini nih, kira-kira ngapain ya enaknya gitu kan. Terus juga gayanya sih bisa buat diajak ke off-road ringan nih buat Kawasaki W175TR ini. Apalagi yang kayak LEK 230 udah pasti habitatnya di tanah. Gimana Mas? Ya, waktu peluncuran ini Kawasaki W175TR ini kan kita langsung keinget zaman dulu kan. Zaman Ali Topan nih bro. Gayanya ngetril banget. Mungkin karena itu ya namanya jadi TR ya. Iya benar. Kalau nggak trail, tracker ya masing-masing bisa menerjemahkan sendiri sih sebenarnya ya. Dan apalagi bannya semi dual purpose gitu. Jadi shock breakernya nambah panjang. Iya. Ground clearance nambah ya, yuk ya? Nambah ini lebih tinggi Mas, sekitar 3 cm bedanya. Dibanding yang standar. Iya. Tapi harganya lumayan nih, menarik. Ini paling murah di kelas ini Mas. Dia 29,9. 29 jutaan, nggak nyampe 30. 30 juta masih bawa kembalian buat isi bensin. Iya benar. Kalau yang ini ya dia di develop memang untuk jalan tanah sih sebenarnya. Waktu itu kita pernah nyobain dan di jalan tanah juga, pernah nyobain di aspal juga tapi nggak banyak ya waktu itu ya. Tapi dia enaknya itu karena motornya enteng banget sebenarnya. Harganya menarik juga sih, sekitar 43 jutaan ya. Jadi antara dua motor ini memang genrenya beda banget, tapi kita jadi sama-sama nantang sih. Tadi kita sama Tio, ayo kita challenge aja yuk. Ya, dapat challenge apa nih kita? Gimana kalau kita ngetes di jalan raya sama di off-road ringan nih kalau buat TR Mas? Sekarang nggak mungkin dia loncat-loncat juga kan Mas? Oh iya. Jadi kita tantangan dua alam nih? Iya benar. Asik. Berarti kita tes jalan raya dulu ya? Oke. Cuman sebelum ngetes sih kita detailin dulu deh motornya kayak gimana biar ada bayangan dikit deh. Seperti apa sih rasanya kedua motor ini. Jangan kemana-mana ya. Ngomongin genre, pasti beda banget sih sebenarnya. Iya. Antara Kawasaki W175TR ini sama Kawasaki KLX 230. Yang ini genrenya retro. Retro tapi sedikit bisa kayak motor-motor penjelajah gitu ya Mas ya? Iya bener. Namanya kan TR ya, tadi disebut ya. Sebenarnya bisa trail, Bisa tracker. Kalau ngelihat gayanya sih bisa ada beberapa ciri motor trail sih kelihatan di sini nih. Iya benar-benar Mas. Ini kayak suspensi panjang. Yoi. Terus ada penutup suspensinya tuh bentuk. Oh karet nih. Iya karetnya. Sama ya, di sini juga ada nih sama. Terus apalagi ya, pelek jari-jari sama. Oh iya, ya kalau retro juga wajar sih punya Iya. jari-jari ya. Bannya beda, Ya benar Mas. dual Kalau- purpose. Itu kan udah ban tahu ya. Kalau ini ban tahu, tapi dia sama yang W175 biasa, itu beda bannya. Kalau W175 biasa kan ban jalan raya ya. Iya benar. Sama ada nih yang gayanya trail banget. Apalagi tuh Mas? Nih, Wah iya nih, stangnya sama banget. stangnya ya beda banget sih sama yang itu ya, lebih tinggi dia ya. Iya benar. Walaupun stang trail sih nggak tinggi-tinggi amat yang ini nih. Bisa diganti fat bar sebenarnya. Iya. Cuman dia gayanya emang nge-trail banget, lebih lebar ya. Stangnya lebih panjang tegak juga. Jadi motornya lebih tinggi. Terus ada skid plate bawah lagi Iya ya. Wah, buat udah pelindung cakep mesin. Cakep deh pelindung mesin. Emang kayaknya bisa menjawab tantangan nih kalau dibawa ke tanah sih sebenarnya ntar. Harusnya masih bisa sih ya Mas ya. Nah, tinggal nanti gimana di aspal sama di tanahnya nih. Kita cobain bareng nih. Detail motornya seperti apa? Kita lihat mesinnya TR dulu nih. Oke.
Tercatat, dengan mesin 4 tak SOHC berkapasitas 177 cc, motor ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 12,8 daya kuda pada 7.500 rpm. Sementara itu, kenaikan terjadi pada torsi maksimumnya. Sebelumnya, W175 memiliki torsi maksimum sebesar 13,2 Nm, namun berkat penggunaan knalpot Megaphone ini, torsi maksimum W175TR melonjak menjadi 13,6 Nm pada 6.000 rpm. Selain itu, ubahan juga terjadi pada sektor karburator, tepatnya komponen jettingnya yang saat ini berbeda. Ubahan pada tangki bensinnya menjadi 7,5 liter dari 13,5 liter juga menyebabkan bobot W175TR berkurang, yakni hanya 121 kg, dan W175 standar seberat 126 kg. Pada W175TR, jarak terendahnya ke tanah lebih tinggi dibandingkan W175 standar, yakni 195 mm berbanding 165 mm. Sementara itu, tinggi joknya juga mengalami perubahan. Pada W175TR berukuran 805 mm dan W175 standar 775 mm. Itu juga berkat kaki-kakinya lebih jenjang, baik shock breaker depan maupun belakang lebih tinggi sehingga jarak terendah ke tanahnya lebih tinggi. Ban dual purpose ukuran 80/100 ring 17 di depan dan 100/90 ring 17 di belakang, dimensinya mirip dengan yang klasik, tapi kembangannya lebih kasar. Bicara soal performa, Kawasaki KLX 230 mengandalkan mesin 233 cc 4 tak, 1 silinder SOHC, 2 katup, dan berteknologi injeksi dengan pendingin udara. Tenaga yang dihasilkan sebesar 19 PS pada 7.600 rpm dan torsi puncak 19,8 Nm pada 6.100 rpm. Tenaga tersebut dipadu dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Dengan kaki-kaki khas motor trail, KLX 230 memang sangat tinggi, ground clearance-nya 265 mm, itu artinya lebih tinggi 70 mm dari Kawasaki W175TR. Wajar saja karena ban yang dipakai ring 21 inci di depan dan 18 inci di belakang. Belum lagi shock breakernya yang sangat panjang. Nah, itu tadi kita udah bahas soal detail mesinnya, terus juga kaki-kakinya. Pokoknya soal kedua motor ini, berarti sekarang kita ngapain, Mas? Nah, katanya tadi nantang kita. Ini udah bawa motor trail gini loh. Oke deh. Ya, berarti tantangan pertama langsung kita main di aspal dulu nih ya. Aspal ya? Oke deh. Habitat dia dua alam nih. Dua alam. Ya bener ya, dua alam ya? Iya bener. Kalau ini sih habitatnya lebih ke tanah sih ya sebenarnya. Hutan ya. Orang hutan. Tapi nggak tahu kan kalau di aspal gimana kan? Iya bener-bener. Dengan ban ini seperti apa rasanya kalau di aspal? Jangan lupa ya, ini mungkin nanti kita sedikit ubahan angin aja. Oh, oke. Kalau di aspal speknya dia 22 PSI depan, di belakang 22 PSI juga kalau sendiri. Kalau buat boncengan jadi 29. Tapi ntar di tanah dikempesin ya, Mas? Mesin dikit ya. Oke. Ayo deh, kita ganti baju dulu nih tapi ini yuk. Langsung aja nih, kita mulai tantangan yang pertama yaitu bermain di aspal. Jangan lupa pakai helm, masker, terus juga sarung tangan, jaket, dan sepatu. Melibas jalan macet, W175TR terasa sangat ringan. Dengan tangki lebih kecil dari tipe klasik, motor ini terasa lebih lincah. Apalagi dipadu stang lebar, rasanya kemudi juga makin enteng. Untungnya nggak lebar banget sehingga masih enak dipakai di kemacetan. Akselerasi W175TR ini terasa cukup baik. Mesinnya memberi torsi lebih dari cukup di kecepatan rendah dan menengah, sehingga karakter tarikannya membuat motor ini terasa makin lincah. Pokoknya asik banget dengan karakter khas striker motor ini. Kecil, ringan, lincah, dan shock breakernya itu empuk banget. Joknya juga empuk, jadi pas buat harian. Apalagi konsumsi bensinnya tergolong irit. Kami catat 1 liter bensin oktan 92 bisa menempuh jarak hingga 46,6 km. Gimana? Mantap kan? Mesin berkapasitas besar ternyata efeknya enak di torsi dan tenaga. Nggak bohong kalau tarikan KLX 230 ini terasa kuat banget sejak kecepatan rendah. Padahal secara keseluruhan motor ini sangat ringan. Tapi feeling handlingnya nggak jauh beda dengan saudaranya yang 150 cc. Apalagi suspensinya lentur sekali, empuk banget, jadi pede banget kalau ketemu jalan jelek. Atau polisi tidur sekalipun, terjang saja motor tetap empuk. Nah, begitu ketemu tikungan dengan kecepatan tinggi,
Ternyata motor masih cukup stabil. Memang tidak sebaik kalau pakai ban jalan raya, tapi ban standar motor ini tetap bisa menaklukkan aspal dengan cukup baik. Berarti tantangannya terjawab ya. Lebih sip lagi kalau buat harian motor ini masih cukup irit. Berdasarkan hasil pengetesan kami, Kawasaki KLX 230 mampu menempuh jarak dengan 1 liter bensin beroktan 92 sejauh 38,7 km. Dengan postur rider yang melakukan pengetesan dengan tinggi 175 cm dan berat badan sekitar 80 kg. Tantangan kami lanjutkan keluar dari aspal. Nah, kita sekarang di mana nih, Mas? Di Serpong. Kita ada di namanya sektor X. Emang tempat main tanah, bro. Kan tantangan kedua nih kita nih. Iya. Berani nggak main tanah pakai TR? Bisa sih harusnya, Mas. Harusnya bisa. Ya kalau KLX 230 kan emang diperuntukkan main tanah kan. Jadi ternyata di Serpong ini nggak jauh lah dari Jakarta, kita bisa main tanah. Iya. Dan lokasinya close area, Anda bisa main tanah di sini, bawa motor trail Anda, dan ada banyak obstacle di sektor X ini. Ini tempatnya di belakangnya UMN, bro. Jadi Jalan Saintia Square Barat. Di belakangnya Saintia Square. Iya. Iya. Deket juga berarti ya? Deket cuy. Kalau misalnya dari BSD sih ya paling 10 menit, 15 menit ya. Oke. Komplit lagi. Jadi mulai dari yang lintasan tanah biasa, dia konturnya datar-datar aja sampai yang naik-naik gitu. Itu ada, kita lihat ya, itu ada berapa tikungan nih, banyak ya. Banyak. Rintangan juga banyak banget ya. Rintangan banyak. Obstacle-nya yang pertama itu naik terus turunnya tangga. Yang turun tangga ada 3. Terus di situ ada drop sekitar 1,5 meter. Nikungnya ada batu-batu. Sebelah situ ada obstacle air. Yo. Terus naik tangga. Habis itu dapat batu-batu lagi ya? Iya, benar. Iya. Terus ada obstacle ban. Terus ada naik turun lagi tuh yang pohon kelapa, ada tangga lagi. Naiknya berapa ya? Sekitar 30 derajat kali ya itu ya? Kayaknya sih. Nggak tinggi-tinggi amat sih, iya. tapi bikin serem juga sebenarnya. Tapi kalau KLX sih aman-aman aja sih ya kayaknya. Mudah-mudahan ya. Kita baru pertama kali nih kesini, kita cobain. Sama ada yang terakhir nih, kayaknya takut. Tahu ntar kita cobain apa enggak? Yang ban ini yang terakhir nih. Tinggi juga cuy. Gimana? Berani nyobain? Harusnya sih berani sih, Mas. Tapi Karena kalau lebih tinggi juga kan TR sekarang. TR, Ground iya sih. clearance-nya udah naik. Kalau Sekitar TR 3 ground sentian. clearance naik sekitar 3 cm ya? Iya. Dari yang 165. 165 sekarang jadi 195. Iya. Yang 165 yang W175 biasa. Yang standar. Tapi kayaknya kalau TR nggak naik-naik ke atas kali ya? Iya, Mas. Cobain yuk. Ayo. Yuk kita cobain yuk. Tracknya di sini. Ayo, siap yuk. Go, Mas. Ayo. Ya, inilah habitat asli dari KLX 230, tanpa aspal dan jauh dari jalan mulus. Meski begitu, kelenturan suspensinya bikin jalan jelek sekalipun terasa mulus-mulus saja. Suspensi depan teleskopik mampu meredam sempurna jalan yang keriting. Kami pun mencoba beberapa obstacle di sektor X ini satu persatu. Rintangan pertama kami lalui dengan mulus, lewat pinggir saja, naik dan turun, tidak terlewat tangga karena masih ada tangga di rintangan berikutnya. Lalu kami coba cemplung ke genangan air setengah ban. Nggak ada masalah berarti, mantap. Cengkeraman roda masih baik buat keluar dari genangan, mesin pun aman dari serangan air. Sementara itu, obstacle lain menunggu. Kami naik melewati balok beton menuju jembatan besi. Nah, di sini suspensi kembali diuji, empuk sekali dan menjaga traksi tetap maksimal. Sementara kelek lewat gundukan dan genangan, saya lewat sampingnya saja. Lewat jalan tanah seperti ini, suspensi Kawasaki W175 TR bekerja lebih ekstra. Tapi empuknya memang mantap. Apalagi ground clearance tinggi, saya nggak khawatir bagian bawahnya mentok. Toh, mentok pun ada skid plate yang melindungi mesin dan sasis bawah. Kami pun bertemu lagi di trek setelah genangan dan jembatan besi. Bedanya, kali ini Mas Manut akan lewat atas dan lompat, sedangkan saya tetap di bawah. Ya, buat melompat turunan terjal, suspensi KLX 230 ini empuk sekali. Setelah itu langsung disambut lintasan batu. Dengan figur trail yang tinggi, bukan masalah pastinya.
batu-batu besar ini pun mudah sekali dilompati, terutama juga dengan tenaga yang besar, mudah sekali menaiki batu-batu yang tajam dan terjal. Oke, lanjut melalui beberapa balok beton dengan tinggi sekitar 20 cm dipasang melintang. Itu juga enak banget, paduan torsi besar, gentak sedikit pakai kopling, bagian depan motor agak terangkat dan bisa menikmati gundukan beton berjajar ini dengan sangat mulus. Kalau kelek gampang banget lewat situ, tapi W175TR ini juga bisa kok. Seperti lewat polisi tidur tapi tajam. Bagian bawah juga nggak mentok, masih jauh tapi ya enaknya dilewati dengan pelan saja. Termasuk lewat 3 gundukan besar ini, saya masih bisa menemani kelek 230. Bagian bawah juga sama sekali nggak mentok. Mantap banget, ternyata motor ini masih bisa diajak naik turun lintasan seperti ini. Rintangan berikutnya, saya serahkan saja sama Mas Manut, dan saya pilih melipir lewat pinggirannya yang juga berkontur tanah, supaya lebih mudah ngelewatinnya. Nah, rintangan berikutnya, bagian KLX 230 deh, tanjakan berbatu dengan mudah, dilalui dengan gigi 1. Turunnya juga mudah banget, lepas saja kopling dan main rem sedikit, turun dengan sangat mulus. Asik banget. Luar biasa, suspensinya empuk banget dan motornya ringan banget. Ditambah kombinasi tenaga dan torsi yang besar, kami yang jarang main tanah saja cukup pede melibas rintangan ini. Termasuk rintangan ban terakhir, nggak disangka rintangan ini dengan ban yang dijajarkan berdiri ini cukup mudah dilangkahi dengan si hijau ini. Asik. Gimana Mas? Asik bro. Cobain nggak yuk? Menarik sih ya. Cobain yuk. Boleh. Oke, udah kita buktikan nih di dua tantangan ya, jalan aspal sama jalan tanah, on road sama off road. Mantep banget. Dan ternyata ya kalau di jalan aspal oke lah ya, paling enak sih TR. Iya benar. Gayanya rokes banget, Ali sopan, anak salaman. Kalau di tanah gimana tadi rasanya? Kalau di tanah sih sesuai dengan tampilan Mas. Yoi. Semi trail gini masih bisa lah ya buat off-road ringan, terus juga buat di aspal enak banget. Iya. Kalau buat di off-road beneran sih udah pasti Ya ini kelek, ya, iya. ini ya. Jawara. Ini nih, ketemu habitatnya kalau Iya, gini. benar. Apalagi asik nih, habitatnya nggak terlalu jauh lah dari Jakarta. Ada tempat main di sektor X, dan tadi kita udah cobain obstacle-nya apa aja. Lumayan berat ya, technical sebenarnya. Kita mesti belajar banyak nih kalau main off-road. Ya gini deh, kita keseharian kita pas ketemu sama dua motor ini. Makasih buat Kawasaki yang udah minjemin kedua motor ini yang sebenarnya beda genre ya, tapi iya. Kita penasaran aja karena si W175TR ini juga dia punya kemampuan sedikit lah buat melibas tanah. Dia ground clearance-nya sedikit lebih tinggi, sama bannya udah lumayan siap ya. Iya, benar. Pakai dual purpose tires. Yang ini juga buat harian enak banget karena walaupun dia 230 ya mesinnya gede, tapi ternyata bawahnya masih mirip lah sama KLX 150 ya. Nggak terlalu jauh berat gitu loh bedanya. Dia enteng banget, dibuat off-road juga karakternya nggak jauh beda, nimble, tapi dia ternyata tenaganya wow, enak torsinya. Apalagi suspensinya ya Mas ya. Udah Waduh, paling suspensinya juara sih banget nih. Juara, cakep deh, enak dah pokoknya deh. Oke lah, gitu aja di akhir video ini kita mau pamit. Semoga apa yang kita lakukan ini memberi inspirasi buat kita semua, buat yang mau main tanah, buat yang ingin gaya, ngafe, bisa pakai TR, kita bisa riding bareng-bareng di jalan tadi. Bener. Tetap sopan di jalan, tetap aman, pakai masker, pakai helm, sarung tangan, sepatu, celana panjang, dan semoga kita selalu tetap sehat ya. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe ke Autorider. Terima kasih yang sudah membagikan video ini ke teman-teman, dan terima kasih semuanya buat yang sudah mampir ke website kita www.autorider.com. Follow juga kami di Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.